Gue itu ngambil tindakan-tindakan yang brutal, gue ini jahat, itu karena dunia jahat sama gue. Dunia gue itu jahatin gue. Iya. Jadi gue nge-expressin itu, ya udah. Untuk melindungi diri. Di sisi lain buat survive sih. Iya, karena kan semenjak nyokap gue ditangkap di Manila itu 2019, gue duit udah nggak ada lagi. Merasa dunia jahat sama kamu. Mungkin teman-teman ada yang pernah merasa di titik ini atau bahkan sekarang. Biasanya ini kamu rasakan ketika kamu merasa nggak ada yang peduli, merasa kesepian, dan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan yang menurut kamu kok terus-terusan ya, sehingga muncullah perasaan seperti ini. Lalu yang terjadi selanjutnya, timbul perasaan merasa harus membalas dengan cara yang sama untuk bisa bertahan atau untuk melawan. Jadi bisa dibilang kita tuh biasanya merefleksikan atau menunjukkan apa yang biasa kita terima dari orang lain. Dan itu bisa bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya karena sering mendapatkan perlakuan buruk nih misalnya, dia jadi merasa nggak peduli atau susah percaya kepada siapapun. Bukan susah ya, tapi nggak bisa percaya kepada siapapun karena berpikir bahwa dunia tuh jahat. Satu orang jahat ke kamu, bisa aja kamu menyamakan semuanya juga akan sama seperti itu. Sehingga kamu membangun dinding tebal dan menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Bahkan ketika ada orang yang peduli sama kamu, benar-benar peduli dalam hal ini, kamu gak percaya dan meragukan ketulusan mereka. Paling dia juga ada maunya. Gak mungkin lah ada orang baik kayak gini, pasti ada maksud tertentu di balik itu. Jadi isinya curiga aja bawaannya. Atau dalam bentuk lain, ada juga orang yang seringkali dijahatin sama orang. Dia memutuskan untuk membalas rasa sakitnya, bahkan ke semuanya, bukan hanya kepada orang yang pernah nyakiti dia aja, tapi ke semua orang yang bahkan gak tahu apa-apa. Ada contoh seperti ini, ada seorang anak laki-laki, dia punya ayah yang tidak baik. Ayahnya selingkuh, bahkan melakukan kekerasan kepada dirinya. Akhirnya dia merasa atau timbul perasaan bahwa ayahnya jahat sama dia. Pada posisi itu, lingkungan sekitar gak ada yang membantunya. Sehingga kesimpulannya semakin melebar, bukan hanya ayahnya saja yang jahat, tapi dunia juga jahat sama dia. Atas luka yang tidak dia sembuhkan, atau mungkin bahkan dia tidak sadari. Akhirnya, ketika dia menjalin hubungan dengan perempuan, dia melakukan hal yang sama kepada perempuan itu. Melakukan kekerasan dan juga selingkuh. Setiap menjalin hubungan seperti itu sehingga meninggalkan luka batin pada beberapa perempuan yang pernah berhubungan sama dia. Yang memperlakukan dia dengan buruk adalah ayahnya, tapi karena luka yang belum teratasi ini, akhirnya lukanya nyebar kemana-mana. Dia merefleksikan apa yang pernah dia terima dari ayah dan juga lingkungannya kepada orang lain yang bahkan gak ada salah apa-apa sama dia. Pernahkah kamu menjumpai kasus seperti ini? Kejadian seperti ini? Lalu berpikir, orang lain juga harus merasakan seperti apa yang aku rasakan. Balas dendam. Dalam hal ini teman-teman kalau dipikir ya, setelah balas dendam, oke, puas karena berhasil melampiaskan rasa sakit dan membuat orang merasakan rasa sakit yang sama atau bahkan lebih sakit daripada apa yang kamu rasakan menurut kamu. Lalu setelah itu apa? Habis itu mau ngapain? Apakah rasa puas itu bisa tersampaikan? Yang terjadi biasanya tidak seperti itu. Ingin melakukan hal yang lebih buruk lagi, ingin melakukan pembalasan yang lebih dalam lagi. Dan inilah yang membuat hidup sendiri rusak. Karena semakin banyak kita menyakiti orang lain, semakin banyak pula itu kita sedang menyakiti diri sendiri. Karena daripada berfokus untuk membahagiakan diri sendiri atau menyembuhkan luka yang dirasakan, malah waktunya habis untuk memikirkan bagaimana cara saya melukai orang lain. Bagaimana saya menyakiti orang lain. Agar dia bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan. Apa gak kasihan? Otak kita, diri kita ketika memikirkan niat buruk terhadap orang, itu tantangannya jauh lebih besar daripada kita berbuat baik atau tidak melakukan apa-apa. Karena ketika kita berpikir niat buruk atau bahkan sampai melakukannya, bukan hanya resiko yang diterima orang lain atas perlakuan kita, tapi juga buat diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman yang sekarang merasa dunia jahat sama kamu membenci kehidupan kamu atau membenci siapapun yang ada di sekitar kamu karena kamu merasa tidak mendapatkan perlakuan baik yang sebagaimana harus kamu dapatkan. Wajar jika kamu merasa sedih, wajar jika ada perasaan merasa gak terima.
Kenapa harus aku yang mengalami ini? Aku juga berhak buat bahagia. Kamu berhak banget buat bahagia. Rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah, itu normal sekali jika kamu rasakan. Karena siapa sih yang pengen mendapatkan keburukan? Siapa sih yang pengen menderita dalam hidupnya? Siapa sih yang pengen mendapatkan kesedihan dalam hidupnya? Nggak ada. Nggak ada manusia yang pengen seperti itu. Jadi harus gimana? Aku juga gak nyaman dengan perasaan seperti ini. Yang pertama perlu kamu lakukan adalah berdoa dulu. Aku selalu bilang seperti ini, kenapa? Karena kita tidak punya kuasa terhadap perasaan dan hati kita sepenuhnya, teman-teman. Kita nggak punya kuasa terhadap itu. Banyak sekali hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam hal ini misalnya masa lalu kita, masa depan kita, masa lalu yang sering kali kamu ratapi barangkali. Karena banyak sekali penyesalan di sana, maka dari itu kita berdoa minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa penuh terhadap hati kita. Kita minta bimbingan, kita minta bantuan sama Allah. Ya Allah, saya sadar saya punya masa lalu yang sangat menyakitkan dan jujur, saya mengakui bahwa saya kesulitan untuk menyembuhkan luka ini. Maka dari itu, ya Allah, tolong bantu saya. Kita minta bantuan sama Allah dengan penuh kerendahan hati kita atas segala keterbatasan yang kita punya. Allah pasti bantu dengan ketulusan doa yang kita sampaikan. Pasti nyampe kok teman-teman. Itu pertama yang kita perlu lakukan. Buat teman-teman yang non-muslim bisa berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing ya. Kemudian yang kedua, selain berdoa kita harus berusaha teman-teman. Berdoa aja gak cukup. Kita perlu berusaha. Kita berdoa, kita mengakui luka yang kita rasakan, kita menerima bahwa ada nih luka yang harus disembuhkan. Kita berikan afirmasi kepada diri kita, sayangi diri kita agar kebencian-kebencian yang ada dalam diri ini bisa terkikis. Kenapa kamu bisa benci banget sama diri kamu? Karena setiap hari yang kamu ucapkan ke diri kamu adalah kebencian. Barangkali sulit bagi kamu untuk bilang, aku sayang sama kamu diriku. Ini jarang sekali kamu ucapkan. Ataupun bahkan sekedar berterima kasih karena kamu sudah melalui hari ini dengan bersyukur. Itu jarang kamu lakukan. Sehingga kebencian itu numpuk teman-teman. Jadi sebagai alternatifnya, mulai sekarang, tulislah jurnal syukur. Setiap kamu mau tidur, syukuri hal apapun yang kamu sudah lalui hari ini, termasuk kamu bisa bernafas, kamu bisa berjalan, kamu bisa bekerja, atau kamu bisa ini, itu, dan semacamnya, kamu makan dengan cukup hari ini. Itu kamu tulis semuanya, karena untuk melalui hari, dari pagi sampai malam kamu mau tidur lagi, itu butuh anugerah Allah yang luar biasa. Bahkan sekedar nafas yang kita anggap itu simple banget. Karena banyak sekali di luar sana yang untuk bernafas aja membutuhkan biaya yang sangat banyak. Sementara kita masih bisa. Jadi tulis jurnal syukur setiap hari. Ini akan sangat membantu kamu untuk mengatasi kebencian yang sekarang kamu rasakan terhadap dunia. Karena kamu merasa dunia jahat sama kamu. Karena kalau kita renungkan, kalau kita pahami, karena kalau kita renungkan, kita hayati, tidak ada yang 100% buruk, teman-teman. Dan lebih bagus lagi, kamu bisa minta bantuan psikolog untuk membantu proses penyembuhan luka batin yang kamu lakukan sekarang. Jika kamu sudah melakukan semuanya, berdoa, berusaha, konsisten melakukannya, enjoy your healing process, menikmati proses penyembuhan yang sedang kamu lakukan saat ini, pasti akan ada perubahan. Bukan akan, pasti ada perubahan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang berjuang untuk menyembuhkan luka masing-masing. Semoga Allah berikan kemudahan sehingga kamu bisa menikmati kehidupan ini, bahagia, sehat. Selain kamu bahagia, kamu juga bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga diri kamu, jaga kesehatan kamu, karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.